Penting, enggak, penting, enggak, penting enggak sih meteorologi itu? Piramida yang diperkirakan dibangun tahun 2560 sebelum Masehi, diakui sebagai keajaiban dunia karena masih mampu berdiri kokoh hingga sekarang. Rahasia di baliknya adalah penerapan ilmu meteorologi dalam proses pembangunannya. Batuan-batuan seberat hampir 15 ton disusun dengan sangat rapi hingga mencapai akurasi 0,1 mm. Agar bisa mendapat tingkat akurasi tersebut, Fir'aun memperkenalkan sistem standar panjang cubit yang digunakan sebagai penggaris untuk mengukur benda-benda yang diperlukan dalam membuat piramida. Standar panjang cubit merupakan standar panjang tertua, didefinisikan sebagai panjang lengan Fir'aun mulai dari bahu hingga ujung jari tengah yang diluruskan. Standar ini kemudian diperbanyak dan didistribusikan kepada para arsitek kerajaan yang bertanggung jawab atas pembuatan piramida. Standar yang diperbanyak ini setiap bulan purnama harus dikalibrasi terhadap standar yang asli dan bagi yang lalai diancam dengan hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu manusia telah sadar akan pentingnya meteorologi. Kitab suci, yang telah berumur ribuan tahun pun memuat pentingnya meteorologi dalam kehidupan manusia. Di dalamnya ada larangan berbuat curang mengenai takaran atau timbangan. Saking pentingnya, kehidupan manusia butuh meteorologi. Meteorologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari dan sudah berjalan secara alami serta sangat vital. Nyaris tidak mungkin dalam kehidupan ini kita bicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan timbangan dan ukuran. 1 kilogram beras. 1 liter minyak goreng. 1 meter kain. 1 menit berbicara. Ini beberapa contoh umum dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi. Pemakaian listrik dalam kilowatt jam. Tegangan listrik dalam volt. Arus listrik dalam ampere. Suhu dalam derajat Celcius. Dan banyak lagi. Seluruh kehidupan manusia dapat diukur. Mulai dari bayi lahir diukur panjang dan ditimbang. Hingga manusia meninggal pun tidak terlepas dari pengukuran. Dari individu manusia hingga dalam bernegara. Dalam bernegara, salah satu asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah harga minyak dalam satuan barel. Semua besaran ini mempunyai nilai yang terstandardisasi. 1 kilogram dimanapun di belahan bumi ini harus sama. Begitu juga dengan 1 meter. 1 sekon. Dan seterusnya. Meteorologi legal dalam perannya, memastikan 1 kilogram di belahan bumi Indonesia manapun sama. Mau itu di timbangan meja pedagang tomat di pasar, di timbangan dacin pedagang ayam, di timbangan sentisimal penjual pupuk, di neraca pedagang emas, hingga di timbangan elektronik pabrik pengolahan kelapa sawit. Juga memastikan 1 liter di belahan bumi Indonesia manapun sama. Entah itu di meteran air di rumah, yang masuk ke dalam tangki bahan bakar kendaraan, atau yang ada di mobil tangki ukur Pertamina. Juga untuk 1 meter, 1 sekon, dan seterusnya. Kegiatan pengukuran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, percayalah manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar. Kesalahan pengukuran 0,5% sebagai contoh dalam 1 kali transaksi perdagangan di pasar, maka bisa diperkirakan secara nasional kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelaku usaha mencapai Rp3,378 triliun per hari atau Rp1.232,8 triliun per tahun untuk satu komoditas. Bagaimana dengan kesalahan meter kWh? Meter air? Meter gas? Meter taksi? Meter parkir? Pompa ukur bahan bakar minyak? Dan banyak alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya atau UTTP lainnya. Tema Indonesia dalam Hari Meteorologi Sedunia 2023 adalah Meteorologi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Meteorologi legal juga punya andil di dalamnya.
Meter kadar air adalah salah satu UTTP wajib ditera dan ditera ulang. Kadar air, contohnya untuk beras, sangat penting agar kualitas beras terjaga. Belum lagi terkait UTTP lain seperti berbagai macam timbangan yang berhubungan dengan ketahanan pangan nasional, mulai dari takaran pemupukan, penimbangan hasil panen hingga transaksi dagang pangan. Dengan berkembangnya perdagangan, semakin banyak barang yang dalam perdagangannya berbentuk barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT. Metrologi legal mempunyai andil dalam aspek perlindungan konsumen terkait kebenaran kuantitas dan kesesuaian pelabelan BDKT serta agar terciptanya persaingan yang sehat antar produsen atau pengemas. Ambil contoh untuk barang yang sama dari produsen yang berbeda. Jika barang pertama dengan harga yang lebih murah menggunakan kata kuantitas, berat, sedang barang kedua menggunakan kata berat bersih, manakah yang lebih dipilih konsumen? Satuan ukuran kelihatan sepele. Padahal mulainya metrologi legal di Indonesia tahun 1923, diawali salah satunya dengan penyeragaman satuan ukuran berdasarkan sistem metrik yang berkembang menjadi Satuan Sistem Internasional atau SI. Penyeragaman ini salah satunya bertujuan untuk menghilangkan penghalang dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan kerugian. Dapat dicontohkan ketika NASA kehilangan Mars Climate Orbiter atau MCO berbiaya total 327,6 juta dolar Amerika hanya karena salah satuan ukuran dalam pengoperasiannya. Investigasi menunjukkan bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh kesalahan navigasi karena perintah dari bumi dikirim dalam satuan Inggris tanpa diubah menjadi standar metrik atau SI. Kesalahan tersebut menyebabkan MCO kehilangan orbit yang diinginkan yaitu sekitar 145 km. Jatuh ke atmosfer Mars pada ketinggian sekitar 56 km. Hingga akhirnya hancur karena tekanan atmosfer. Korean Research Institute of Standards and Sciences atau KRIS melaporkan bahwa penerapan metrologi dengan benar di Korea Selatan pada tahun 2003 telah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 8,1 miliar dolar Amerika dengan persen benefit to cost ratio atau BCR sebesar 12,76%. Dan masih banyak lagi bidang kehidupan kita yang akan bermanfaat dengan andil metrologi. Sir Joseph Whitworth, seorang industrialis terkenal dari Inggris pernah berkata, Anda hanya dapat membuat sebaik yang dapat Anda ukur.